Ini bukti surat dan juga saksi dari pihak tergugat. Ya. Seperti apa, Bang? Mungkin tadi kan dari pihak Eza sendiri membawa satu saksi, yaitu bisa dibilang sahabatnya, teman. Ya, jadi dalam arti gini, kita juga perlu menyampaikan ya ke media bahwa satu orang saksi bukanlah saksi. Ya, jadi miss-nya di mana di antara mereka ya itu jadi hak mereka. Hanya saja saksi ini ya bisa jadi bukan jadi pertimbangan hakim karena satu orang itu bukan jadi saksi secara hukum. Ya. Harusnya berapa? Minimal 2 supaya dikategorikan saksi itu minimal 2 ya. Dan kemudian hal yang boleh kami sampaikan ya dari minggu-minggu lalu kan pihak tergugat banyak menyampaikan statement yang tidak benar ya, dan mereka juga sampaikan akan membantah, tapi kami tunggu sampai sekarang nggak ada bantahan. Buktinya hanya 3 dan itu umum, dan malah bukti mereka menguatkan bukti-bukti kami termasuk RSKO. Oke. Dan kemudian untuk saksi sendiri menguatkan juga bahwa rumah tangga mereka tidak baik-baik, saksi mereka ya. Dan kemudian bukti yang kami lampirkan kebetulan saksinya ada di sana. Yang awalnya dia bantah, akhirnya diakui. Ya. Dan yang ketiga, saksi juga menyampaikan bahwa memang sudah ada talak. Karena itu informasi langsung dari tergugat. Jadi memang bukti dan saksi yang sudah kami sampaikan sebelumnya malah diperkuat oleh tergugat. Berarti Ya. sudah ada talak dari Eza sendiri kepada Eca menurut saksi. Dan itu diakui oleh saksi tergugat. Talak berapa, Bang? Kali, Bang. Untuk berapa kali tadi memang tidak ditanyakan oleh hakim, tapi yang terakhir memang ada talak. Nah, Bang, Abang tadi kan menyebutkan ada bukti dari RSKO. Ya. Bukti apa sih kalau boleh tahu, dan maksudnya menguatkan bukti Abang yang di RSKO? Apakah masih ada sejarahnya Eja seperti dulu atau bagaimana, Ya, betul, Bang? betul. Jadi saksi itu membawa bukti jelas. Tergugat sendiri yang membawa kuasa hukumnya. Kalau bahwasannya Eja masih dengan Penjelasan RSKO-nya Ya, rawat inap terakhir. Ya. surat keterangan rawat inap untuk rehabilitasi atau seperti apa, Bang? Betul, rehabilitasi. Oke, harusnya sudah tidak ada. Ya karena mereka yang membuktikan juga kan, jadi ibaratnya menguatkan apa yang menjadi bukti-bukti kita yang udah kita sampaikan kemarin. Oke, Bang. Tadi kan dari pihak kuasa hukumnya selalu mengatakan tidak usah memperbesar keadaan, fokus saja kepada parenting anak. Maksudnya dalam artian KDRT tadi kita tanyakan kembali ini masih mengelak dan saksi tidak melihat KDRT itu tersebut. Mungkin Abang menanggapi seperti apa? Ya, jadi kalau perihal KDRT karena dia membawa sendiri saksinya ya, kurang lebih seperti itu. Hanya saja dari awal juga kita nggak mau kemana-mana. Namun ketika mereka mengeluarkan statement-statement terlalu lancang, mengeluarkan statement-statement yang tidak berdasar, mau nggak mau kita akan speak up seperti itu. Ya, jadi kalau dia bilang juga tidak ada KDRT, foto lengkap ada, CCTV ada, ya. Kalau ditanya apakah sampai laporan polisi, nggak akan setega itu. Namun bukti-bukti itu udah kuat. Berarti ada semua bukti visum atau Visum nggak apapun? sampai, karena kan kita nggak akan lapor polisi. Iya, maksudnya foto-foto lebam dan lain-lain itu ada? Ada. Kenapa Eca tidak memilih melakukan? Karena selama ini ya, klien kami itu menutupi semua hal seperti itu. Saking dia menutupi sampai akhirnya dia harus konseling ke psikolog gitu. Yang kedua, siapapun yang meminta klien kami untuk diinterview, dia nggak akan mau. Karena apa? Karena dia menjaga aib. Hanya saja karena statement-statement yang mereka terlalu berlebihan, mau nggak mau kami akan sampaikan gitu. Berarti ini keputusan akhirnya pihak Eca mengatakan semua kejadian atau kronologis. Ini masih sedikit ya yang kami sampaikan. Kronologis kurang lebihnya terjadi Iya. perceraian ini. Betul. Bang, menarik kan terkait RSKO. Apakah mungkin Eza masih menggunakan itu? Obat-obatan terlarang atau seperti apa? Dan Eca mengetahuinya atau bagaimana, Bang? Ya, tim media sendiri aja yang bisa narik kesimpulan ya. Hanya saja yang mereka hadirkan tadi, buktinya itu di tahun 2025 sebelum gugatan cerai. Berarti perawat inap RSKO itu terjadi 2025 Ya. masih baru kan. sebelum perceraian ini. Betul. Itu menjadi bagian satu poin kan, yang membuat Eca untuk juga. Betul, karena udah berulang-ulang dan itu juga salah satu bukti kami diperkuat lagi dengan mereka. Tapi semua itu dibantah semua, Bang, dari pihak sana. Atau seperti apa nih? Apanya dibantah? Maksudnya bukti-bukti Abang yang Abang bawa Tidak ada sama sekali dibantah.
mereka hanya ngebantah di depan media, di depan sidang hakim tidak ada sama sekali bantahan seperti itu. Itu yang membuat dari sisi kami sendiri ngerasa bahwa hanya mengambil sebuah manfaat aja seperti itu. Kalau misalnya mereka ada bantahan, dan mereka kemarin bilang juga di depan media bahwa mereka kan bawa bukti mereka hanya 3, dan itu secara umum dan menguatkan kami. Jadi apa yang mau dibantah? Itu hanya saja kita dari awal mau baik-baik, namun statement-statement mereka yang menggiring kemana-mana dan kepercayaan diri mereka bilang nggak ada KDRT yang lain-lain, mau nggak mau kita speak up. Gitu. Tadinya selain KDRT memang Meisha juga pengen pisah karena ada surat seksual juga atau gimana? Salah satunya karena berulang kan. Kondisi Eca dan anak-anak ketika Eca rawat inap di RSUD seperti apa gimana? Untuk lebih detailnya mungkin saya nggak bisa sampaikan teman-teman. Hanya saja kenapa kami sampai menyampaikan ini karena mereka bawa bukti itu. Oke, Bang, terkait tadi nafkah dan penetapan nafkah yang diberikan Eza nantinya itu juga sudah disiapkan, lagi-lagi sudah disiapkan nanti seiring berjalannya waktu, tapi belum ada penetapan dan kesepakatan nominalnya berapa. Mungkin emang belum ada atau proses ini berjalan atau bagaimana, Bang? Jadi sebenarnya selayaknya seorang suami, anak kan harus makan tiap bulan, ya kan? Sepakat ya? Artinya sebelum ada putusan juga harus dinafkahin gitu. Untuk putusan nanti di pengadilan memang udah ada mediasi di angka 25 juta, ya. Putusannya nanti seperti apa kita lihat. Namun berjalan proses persidangan, seorang ayah itu harus tetap memberikan tanggung jawab menafkahi. Seperti itu. Oke, berarti dari pihak Eza juga dia pasti akan memenuhi semua kebutuhan anaknya, termasuk harta gono gini memang tidak ada, tapi termasuk rumah itu akan dijadikan untuk anaknya. Kita lihat ya, karena gini, kami dari sisi penggugat tidak membuat statement apapun gitu, maksudnya tidak mengeluarkan statement yang nggak bisa kami pertanggungjawabkan. Untuk pihak tergugat kan teman-teman bisa lihat sendiri, akan dibeli rumah lah, nafkah aja di nego-nego sampai ke Medan gitu loh ya. Ini kita langsung aja to the point gitu, jadi tidak usah membuat statement yang di luar BMKG gitu aja. Berarti nafkah itu sempat dinego, Bang? Dari 25 juta menjadi berapa? Bukan sempat, sampai sekarang Masih dinego? masih dinego. Dari berapa yang Eza inginkan? Iya, pada intinya di angka berapa? 17 ya mereka minta ya? 17 gitu. Jadi perihal ke Medan pun ya dugaan kami tujuannya untuk itu. Tapi Eca sendiri tidak mau? Kalian tidak mau, tetap di angka 25. Karena itu juga maksudnya dengan 3 orang anak, dan anak pertama kan ada kebutuhan khusus juga kan. Jadi itu dari include 25. 25 itu per anak atau Per tiga. Per tiga? 3 orang anak. Kenapa tidak Ya. mengiyakan aja gitu Bang, biar untuk memperlancar proses cerai? Karena gini, kalau dibilang iya, karena kan dimediasi kan tanda tangan tergugat sama penggugat. Artinya mereka udah sepakat gitu. Nafkah itu diangkat 25, ya kan? Namun apa menjadi pertimbangan mereka ke depannya itu kita nggak paham, hanya saja sampai sekarang masih nego. Oke, berarti menegaskan ya, Bang, kalau dalam perceraian ini ada unsur KDRT, ada unsur penggunaan obat-obat terlarang kembali. juga, penggunaan kembali obat-obat terlarang juga yang dilakukan dari pihak Eza dan Eca mengetahui. Ya, teman-teman udah bisa narik kesimpulan aja ya, teman-teman. Berapa lama balik rawat inapnya pakai Apa? RSKU? Untuk detailnya saya nggak bisa sampaikan, Mas. Teman-teman media saya udah bisa sampaikan. Makanya yang tadi saya sampaikan, karena mereka yang udah membuktikan dan sudah speak up juga di media, ya kita punya hak jawab. Saksi dari tergugat tadi bilang memang mengatakan ada cekcok di tahun ini, nah itu artinya mendukung penetapan KPK ini dari Indonesia. Betul, mendukung kami bahwa memang rumah tangga mereka sudah tidak baik-baik. Ada talak juga ya, Bang? Ada talak dan saksi juga mengkonfirmasi benar. Bisa rumah juga. Bisa rumah juga. Bang, Eca pernah menyampaikan alasan Eca menggunakan penyalahgunaan itu? Ya namanya seorang istri pastilah nggak ada yang setuju ya ketika pasangan itu bolak-balik menggunakan itu. Namun kan ada batas kesabaran, dari sabar jadi sadar, ya toh? Alasannya apa Bang Eca nanya gitu? Karena ya selama ini masih memberikan ruang gitu. Maaf, sabarnya udah panjang banget gitu. Ya mungkin di tahun 2025 sadar. Nah, alasan Eca menggunakan. Nah, kita nggak tahu. Eca pernah menanyakan itu? Karena kan sebelum menikah juga udah posisi sama kan. Hanya saja komitmennya harus berubah. Ketika nggak mau berubah, apalagi. Agenda selanjutnya apa, Bang? Kesimpulan 2 minggu lagi.
Bang, hilang kesabaran artinya memang nggak cuma berulang sekali dong. Ya teman-teman media bisa ngambil keputusan ya. Siapa tahu di bulan berapa kalau cocok di Mei tadi baru 2000. Sekitar September atau Agustus lah ya tahun ini terakhir. Oke, berarti sebelum dimasukkan perceraian ya. Ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih, Bang.